Assalamualaikum Pak Haji. Pak Mas Kuri, apa kabar? Alhamdulillah baik nih. Duduk, Mas Kuri. Gimana nih Pak Haji punya kabar nih? Hah? Kabarnya gimana nih? Kabar baik, Pak Baik Mas ya. Kuri. Seperti biasa, Lagi gitu. ngapain nih Pak Haji? Ini lagi baca-baca ini artikel-artikel, Pak. Kan Oh, Pak Mas Kuri tahu aku suka apa namanya memberi konsultasi teman-teman oh gitu iya, loh. betul Jadi sekali. ya ada beberapa kasus lah atau beberapa case yang Hmm, teman-teman minta pendapat saya, Pak Mas oh Kuri gitu. gitu. Saya boleh nanya-nanya nggak nih Pak Haji? Ya, Boleh nggak? ya boleh lah. Nanya apa dulu? Nah, ini kan Pak Haji kan pengalaman dengan soal bisnis Iya. ataupun manajemen gitu ya Pak Haji Hmm, ya. hmm, hmm. Kalau misalkan resikonya apa sih Pak Haji? Kalau risiko tentang Bisnis. bisnis, Hmm. itu apa aja tuh Pak Haji? Suatu contoh apa gitu Pak Haji? Resiko bisnis itu sebetulnya berbagai macam, Pak Mas Puri Iya, gitu. Mau risiko yang terlihat apa yang tidak terlihat? yang terlihat dulu aja Pak Haji. Iya, yang terlihat dulu. Yang terlihat, Ah, yang terlihat itu sebetulnya kita lihat juga kalau kita punya toko ah, atau minimarket iya atau betul. restoran Hmm, gitu, jumlah pengunjung kita itu apa namanya terlihat. terlihat Ah, berkurang. oh gitu. Uh, uh, Itu resiko yang terlihat ya Pak Haji atau ya. ya atau mungkin terlihat secara tidak langsung karena itu harus lihat data, Betul. atau kalau kita jualan apa namanya rumah makan Padang, Iya. di sebelahnya buka rumah makan Padang, Oh gitu. atau mungkin 100 meter, nah itu risiko yang super Oh terlihat. gitu. Berarti kalau bahasa ngomong apanya, ngomong Jawa, ada saingan apa gimana Pak Haji? Ya ada Oh gitu, saingan itu, resiko yang terlihat itu seperti itu risiko Pak Haji. terlihat. Untuk resiko yang tidak terlihat itu seperti apa Pak Haji? Wah, itu lebih sebetulnya risiko tingkat tinggi itu. Tingkat tinggi. Iya, Maksudnya tingkat tinggi itu seperti apa Pak Haji? gini. Kalau tadi rumah makan Padang kan ada saingannya, Betul, cepat betul. kelihatan gitu. Ah, ah. Jadi kan kita Kita sebagai melihat pelaku, ya. kita Ah, melihat ah. berarti apa yang harus kita kerjakan. Iya. Servisnya dipercantik, apa Oh, ditingkatkan. betul, betul. Harganya dicoba di sana, kalau harga kita terlalu tinggi Hmm, misalnya hmm. diberikan diskon dan Iya, sebagainya. Nah, itu antisipasi terhadap risiko yang terlihat. iya. Biasanya cepat itu risiko yang Hmm, terlihat itu. iya, iya, Nah, yang iya. tadi pertanyaannya apa? Tidak terlihat Tapi ya? yang tidak terlihat itu, yang tersembunyi, itu apa tuh Pak Haji? Resiko yang Nah, tidak terlihat atau tersembunyi? begini, Nah, karena saya tuh kita kan sepakat kita senang pada pengembangan orang ya, ah, 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 ah. people development kan ya Ah, kita ah. sekarang. Nah, terutama pada risiko terletak pada orang, Mas. Oh, Nah, maksudnya apa tuh Pak Haji? nah, begini, Hmm, ada risiko kalau tim kita iya, itu ada risiko yang apabila dia memberikan situasi yang kurang baik, kurang baik. atau apa anak-anak muda ini sebagai istilahnya itu toxic, Toxic, toxic ya, toxic. racun Oh, gitu. racun. Jadi orang ini kehadirannya kurang memberikan hal yang baik, Kenyamanan, uh, tidak uh, nyaman gitu Pak Haji. tidak nyaman, tidak mau bekerja Hmm, bersama dan hmm, hmm. sebagainya. Nah, itulah salah satu risiko yang Tidak tidak terlihat. terlihat, Hmm, hmm, tetapi impactnya hmm. besar, Pak Mas Suri. Apa tuh Pak Haji? Nah, kita sebelum ngomong begitu kita lihat tipikal orang-orang yang punya risiko seperti itu. Iya, iya. Mas, Pak Mas Kuri Ah, paham kan antara ruko dan mall? betul, betul. Saya Uh, paham, paham. Ah, kita tahu lah kita di dekat kita ini ada Pondok Indah benar, Mall, benar. ada Gandaria Gandaria City, City, ada Blok Blok M M Plaza. Plaza, ya masih ada beberapa lah ya jaraknya itu. Betul. Kira-kira itu sifatnya seperti apa, Pak Mas Puri? Kalau menurut pemikiran atau pemandangan saya, Pak Ji ya, Ah, kalau mall kan sifatnya itu kan untuk orang-orang yang punya uang ya, Pak Ji ya. kurang banyak, Iya, ya. kita belanja ke situ ataupun shopping-shopping ya, Pak Ji ya Ah, bahasanya. Tapi kalau untuk ruko kan orang umum juga bisa membeli ataupun apa ya maksudnya ya, ya berkunjung ke situ. berkunjung ke situ. Nah, Ah.
kenyamanannya bagaimana? Nyaman berkunjung di ruko atau di mall nih sebelum saya menjawab nih. Sebetulnya kalau dengan kenyamanannya di mall Pak Haji. Karena di mall kan satu Apa-apa ada ya. ada security-nya ada, itu segi keamanan dari itu ya Pak Haji Betul, ya. betul sekali security-nya. Terus dari kenyamanan juga mungkin dari bahasa ada AC-nya juga rasanya gitu kan. Terus kalau mall itu kebersihannya juga terjaga Pak Haji. Nah, itulah yang saya lihat. Nanti kita lihat orang-orang yang bertipikal seperti ruko atau tipikal yang mall. Gitu. Nah, orang ini yang kalau risiko itu dari orang tadi, yaitu apabila ini menurut pandangan saya, betul, ya, orang yang berisiko itu adalah orang yang berpandangan seperti ruko. Nah, kalau mall tadi kan menyediakan servis, orang merasa nyaman. Nyaman, betul. Orang merasa sejuk, ya kan? Bersih, toiletnya bersih. Betul banget, gitu. Tapi lihat kalau di ruko itu, nah kalau di mall kan security-nya cuman 2 atau berapa lah gitu, tapi mengayomi semuanya. Betul. Tapi kalau di ruko, Mas Kuri kalau mau parkir aja gimana? Mau parkir, mau turun di sini, mau belanja ke sebelah, nggak boleh. Iya, benar Pak Haji. Benar, betul sekali. Betul kan? Benar. Itu tipikal orang yang istilahnya di dalam manajemen silo. Iya, berpikir untuk diri sendiri. Nah, ini kalau ada karyawan berpikir untuk diri sendiri, misalnya dia bagian sales, tidak mau bekerja sama dengan finance, tidak mau bekerja sama dengan produksi, pokoknya sekali sales tetap sales begitu. Nah, ini risiko yang tidak terlihat. Itu risiko yang tidak terlihat ya. Mau tahu bagaimana caranya melihat gitu? Pengen tahu Pak. Coba jabarkan Pak Haji ya. Saya lebih tahu. Biar nambah ilmu lah. Gitu. Nah, risiko yang tidak terlihat itu memang perlu untuk menganalisa atau menemukan itu perlu orang-orang yang berpengalaman. Tahu nggak bedanya orang pinter dan berpengalaman? Belum tahu Pak Haji. Makanya saya pengen tahu dari Pak Haji nih. Kalau pinter itu belum tentu berpengalaman. Betul banget. Ya. Tapi kalau berpengalaman, biasanya dia pinter. Nah, itu. Nah, gitu. Contohnya seperti apa Pak Haji? Nah, tadi kan hubungannya dengan bagaimana kita melihat ya orang-orang itu. Orang mungkin tersembunyi begitu ya. Ketika diajak meeting, ketika CEO atau pimpinan atau direktur utama bilang, kita yuk, kita meeting, kita kerjasama tim sales, harganya dan sebagainya dengan finance, kemudian forecast dengan bagian produksi. Dia juga di depan dirutnya, oke Bu, oke Pak, saya siap begitu. Tapi di belakang, dia ketika diajak diskusi dengan tim produksi, kamu jualannya mau berapa sih bulan ini, bulan depan ini, dia nggak mau kasih data. Iya, dia nggak mau direpotkan, saya sibuk. Kamu aja cari sendiri. Nah, di luar pengawasan itu. Nah, CEO atau direktur utama kan nggak ngerti. Taunya ketika dikumpulkan, kita siap lagi. Angkanya yang diberikan itu angka-angka yang sembarangan aja, tidak berdasarkan diskusi ini. Nah, bagi orang berpengalaman, biasanya kita lakukanlah review bareng-bareng. Ya. Kita lihat ada review mingguan. Nah, dengan review mingguan begitu, kita bisa melihat naik turunnya angka ini bagus apa enggak. Nah, kalau naik turunnya itu begini, itu menunjukkan ada problem. Nah, problem itu biasanya problem-problem yang tidak terlihat, Mas Kuri. Gitu. Ya kan? Luar biasa nih. Jadi, apa yang saya tidak tahu, alhamdulillah berkat Pak Haji sudah menjelaskan sedikit-sedikit, paham lah insyaallah. Resiko yang tidak terlihat dan terlihat itu tadi, alhamdulillah. Ya, jadi itu Pak Mas Kuri, moga-moga people itu nomor 1. Jadi kalau nanti merekrut orang atau bekerja sama dengan orang, kita tidak boleh melepaskan, tapi terus melakukan review. Kamu kemarin gimana hasilnya begitu? Hasilnya seperti apa? Kalau dia gitu, itu tandanya. Atau dengar nggak ada bank masalah gitu. Kalau Bank Pembangunan Daerah sudah tahu kan, Bank Mandiri sudah tahu, Bank BTN
nggak tahu, Nah, dia memberikan solusi. Kalau orang-orang yang berisiko itu, dia menyimpan masalah banyak. Jadi kalau ditanya, sudah belum? Bu, belum Bu, karena Pak Mas Kuri nggak ngasih data. Ya Pak Mas Kuri udah data. Sudah belum? Pokoknya belum Bu, datanya terlambat gitu. iya. Pokoknya ada aja masalah-masalah. Nah, itulah Betul. tanda-tanda salah satu risiko yang tidak terlihat tadi. Lihat ya Pak Haji ya. Ya, jadi risiko tidak terlihat dari organisasi kita. Nanti juga kita juga lihat dari sistem akuntansi juga bisa. Mau dengar itu kan? Iya. Tapi boleh nggak kalau kita coba lain kali ya? Oke Pak Haji. Soalnya juga nanti satu aja dulu. Pelan-pelan Pak Haji. Ya. Biar saya belajar pelan-pelan, biar memahami. Gitu. Ya. Jadi itulah risiko apa namanya dari sumber daya manusia. Jadi nanti teman-teman juga tolong juga kalau ini kita yuk selalu di mentoring, dilatih, direview terus, pokoknya dideketin terus gitu, jangan dilepas. Insya Allah Pak Haji. Itu Mas Kuri ya. Terima kasih Pak Haji ya atas waktunya dan atas ilmunya yang sudah menjelaskan. Sama-sama. Semoga saya paham tentang resiko yang tidak terlihat dan terlihat itu. Ya, saya coba menyapa audiens ya. Oke, silakan Pak Haji. Teman-teman, begitulah saya dengan Pak Mas Kuri. Saya kenal Pak Mas Kuri sudah sekitar hampir 3 tahun ini. Dia adalah orang yang positif lah ya. Artinya bukan risiko tetapi orang yang memberi peluang. Ya, Pak Mas Kuri ini adalah konten kreator juga ya. Jadi dia berasal dari mana? Tegal ya. Nah, Tegal itu orangnya selalu ulet begitu. Jadi teman-teman, salah satu risiko yang tidak terlihat itu adalah dari intern kita sendiri atau dari orang kita sendiri. Jadi itulah kita harus menomorsatukan kualitas dari SDM kita. Dan kita juga harus terus-menerus menciptakan suatu bisnis proses ya, karena proses itu sangat penting. Ya kan? Tinggal bagaimana mindsetnya orang itu, proses itu penting apa tidak. Kalau dia bilang tidak adalah suatu risiko, tapi semestinya dalam suatu perusahaan kita proses itu, kita tumbuh itu berproses. Jadi itu teman-teman, kita pada hari ini kita melihat, kita mendiskusi risiko tidak terlihat dari SDM. Nanti ke depan kita lihat risiko tidak terlihat dari orang-orang yang dari sistem akuntansi yang tidak terintegrasi. Demikian teman-teman, tetap semangat. Apabila ada masukan atau pertanyaan, silahkan menulis di kolom komen di sini. Kita berjuang bersama, maju bersama, semangat bersama, berproses bersama. Insya Allah semuanya akan mendapatkan kemudahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.